Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar Anda di hari pertama tahun yang baru ini? Semoga Anda dalam keadaan baik, penuh sukacita dan selalu bersemangat di dalam Tuhan. Dari Jepara hingga di Pati, jangan sampai lupa oleh-olehnya. Segala perkara disimpan dalam hati dan Maria selalu merenungkannya. Senang sekali saya, Katarina Utami, dapat menjumpai Anda dalam Oase Rohani Katolik edisi hari ini, Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Allah. Bersama saya telah hadir narasumber Oase Rohani Katolik, Romo Renold Agustinus Sombolayub OMI. Romo Renold, selamat tahun baru Romo, apa kabar? Selamat tahun baru, puji Tuhan, sehat sekali ya. Salam, shalom untuk sahabat Oase Rohani Katolik. Selamat tahun baru semuanya. Ya, terima kasih Romo Renold telah menyempatkan hadir untuk mengisi acara Oase Rohani Katolik. Ya, dengan Baik, senang hati ya. ya, baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan awali acara hari ini dengan doa. Silakan Romo Renold. Baik, para sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita siapkan hati kita untuk memohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami sungguh bergembira dan bersukacita atas hari ini di awal tahun 2024. Kami boleh menyiapkan hati untuk mendengarkan firman-Mu yang kiranya menjadi sumber kekuatan dan sumber semangat kami di dalam menjalani hari-hari di tahun yang baru ini. Berkatilah kami agar lewat firman-Mu yang kami dengarkan, hati kami semakin terbuka dan dengan penuh iman dan penuh sukacita menjalani tahun ini bersama dengan Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Berkatilah kami selalu, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada Seperti pada permulaan, sekarang, permulaan, selalu, lalu dan dan sepanjang sepanjang segala segala abad. abad. Amin. Amin. Bacaan pertama dari Kitab Bilangan. Sekali peristiwa, Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah kamu harus memberkati umat Israel. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera." Demikianlah, mereka harus meletakkan namaku atas umat Israel, maka aku akan memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur Syukur kepada pada Allah. Allah. Marilah kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan referen. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Kiranya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya suku-suku bangsa bersuka cita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takwa kepadanya. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Aba ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak.
Dan kalau kamu anak, maka kamu juga menjadi ahli waris oleh karena Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oasa Rohani Katolik yang terkasih, kita akan masuk dalam bacaan Injil. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Tuhan bersamamu dan Dan bersama bersama rohmu. rohmu, Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah dimuliakanlah Tuhan. Tuhan. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Betlehem dan mendapati Maria dan Yusuf serta bayi yang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hati dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari umurnya, anak itu disunatkan dan ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Terpujilah Kristus. Kristus. Sahabat Oasa Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan liturgi pada hari ini, kita akan masuk dalam permenungan sesi yang pertama. Ya, Romo Renold, hari ini kita merayakan tahun baru nih, Romo. Ya, Ya, betul sekali ya, juga sangat gembira, gereja, sangat bersukacita. iya Romo, dan juga gereja pada awal tahun ini, Romo, dari 1 Januari, tanggal 1 Januari, kita juga merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Allah. Nah, ini Ya, betul. mengapa kita melakukannya di tanggal 1 Januari, Romo? Dan juga Ya, ini Hari Raya Santa Perawan lalu Bunda Allah. Nah, maksudnya apa ini, Romo? ya. Pertama memang ini tidak Hmm. terlepas dari sejarah ya. Hmm. Sejarah tentang bagaimana Bunda Maria dihormati di dalam gereja. Ya, Hmm. dari gelarnya itu sendiri kita bisa melihat bagaimana Maria sungguh diagungkan ya. Hmm. Bahkan di dalam gereja ada istilah hiperdulia ya untuk Maria. Artinya Hmm. pemujaan yang lebih daripada pemujaan untuk orang-orang kudus yang lain. Ya, kalau Hmm. orang-orang kudus yang lain itu disebut dulia, ya, tetapi Hmm. Maria lebih daripada itu. Tetapi harus kita menyadari bahwa Hmm. Maria bukan Tuhan. Ya, Maria Hmm. tetap manusia biasa Hmm. yang dipilih oleh Tuhan menjadi Bunda Sang Penyelamat. Ya, dan Hmm. keterpilihan Maria itu ajaiban di dalam perutusan itu terkandung di dalam keperawanan Maria, ya seorang Hmm. perawan yang dipilih Tuhan untuk melahirkan Sang Penyelamat. Ya, dan di situ ada keperawanan Maria menjadi salah satu dogma ya di dalam Gereja Katolik Maria yang tetap perawan. Ya, Hmm. di samping itu juga ada juga Maria sebagai Bunda Allah. Nah, perayaan ini lebih khusus kita merayakan Maria sebagai Bunda Allahnya ya, Hmm. Bunda Allah. Dan memang ini menarik sekali ya karena istilah ini seolah-olah menempatkan Maria itu lebih besar daripada Tuhan ya. Hmm. Kalau ada istilahnya Bunda Allah ya, berarti kan Maria itu Allah dong ya. Kadang agak-agak complicated ya ketika merenungkan tentang dogma ini. Tetapi Hmm. sebenarnya kita jangan terlalu mengeneralisir dengan logika kita ya. Karena Hmm. sebenarnya dogma itu memiliki latar belakang di balik pemahaman Maria Bunda Allah ini dan itu yang harus kita pegang ya. Jangan kita lalu kemudian menggeneralisir bahwa yang dimaksud Bunda Allah berarti Maria itu ibu dari Tuhan, ibu Hmm. melahirkan Tuhan. Bukan itu pengertiannya ya. Karena Bunda Allah ya dalam bahasa Yunaninya Theotokos ya yang Hmm. melahirkan eh, Allah itu yang dimaksud bukan Allah Bapa dalam hal ini tetapi Allah Putra ya. Hmm. Yesus
yang dilahirkan oleh perawan Maria, ya. Maka Bunda Allah itu maksudnya adalah Bunda Tuhan Yesus, ya. Nah, karena Yesus di dalam pribadi Yesus ada eh, kodrat kealahan, ya, maka dalam diri Maria juga kita menyebut Maria sebagai Bunda Allah. Nah, Allahnya ini ya Yesus itu sendiri, ya. Jadi bukan berarti lalu membuat Maria itu Allah, no, sama sekali keliru, ya. Jadi ketika kita mengatakan Maria sebagai Bunda Allah, Mhm. di dalam pemikiran kita, kita memikirkan bahwa Maria adalah Bunda Yesus, ya, itu. Ya, jadi Yesus, karena Yesus adalah Allah, maka Maria juga adalah Bunda Allah. Ya, ingin menegaskan kembali tentang kesatuan antara kodrat kealahan dan kemanusiaan Yesus. Itu sebenarnya yang ingin disampaikan, ya. Bukan soal pertama-tama Marianya di situ, tapi Mhm. soal Yesusnya, ya. Ya. Karena pada waktu itu menjadi persoalan apakah Yesus itu Allah, apakah Yesus itu manusia, Mhm. ya. Dan kemudian di dalam konsili Efesus Mhm. tahun 431 hal ini dipertegas, ya, tentang Maria itu adalah bunda tidak hanya kemanusiaan Yesus tetapi juga kealahan Yesus, karena kemanusiaan dan kealahan Yesus itu satu. Nah, itu eh, sedikit tentang teologinya, mudah-mudahan kita tidak langsung pusing dengan hal itu, ya. Ya. Nah, Terima kasih tapi Romo atas penjelasannya. sejarahnya itu, ya, sedikit Mhm. tentang sejarahnya itu memang sejak awal, sejak tahun 400-an, yang 431 itu, Mhm. 1 Januari kita merayakan Maria sebagai Bunda Allah, keibuan Maria, ya. Jadi Tetapi sejak tahun itu kita merayakannya, ya, Romo. betul, sejak tahun 400-an itu Mhm. sudah dirayakan keibuan Bunda Maria, ya, Mhm. keibuan Bunda Maria. Namun pada abad ke-7 Mhm. itu kemudian perayaan ini diganti dengan hari penyunatan Yesus, ya, Yesus yang disunat, ya, di situ Mhm. pada abad ke-7, ya. Lalu itu lama berkembang dipakai, ya, maka di dalam Injil tadi kita mendengar bagaimana Yesus disunat. Ya, Mhm. karena setelah 7 hari memang di dalam kitab suci dikatakan setelah 7 hari dilahirkan Yesus disunatkan, ya. Mhm. Maka itu sesuatu yang wajar. Tetapi kemudian hal ini diubah kembali, ya, oleh Paulus ke-6 yang mengembalikan Mhm. lagi perayaan Maria Bunda Allah pada tanggal 1 Januari, ya, itu. Hmm, ya, terima kasih Romo Renal atas penjelasannya. Romo, nah ini dari bacaan yang kita baca tadi nih Romo, eh, ini sangat menarik sekali ya Romo, di mana di sana dikatakan bahwa Tuhan memberkati dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Luar biasa sekali Tuhan kita ini Romo. Luar biasa, ya, Iya betul Romo. sekali. Iya, dan Mm-mm. itu pas sekali dengan bacaan ini dengan kita hari ini nih Romo ya. Kita yang merayakan tahun baru Romo. Persis, ya, memang. Ya, kita di tahun yang baru diajak untuk menyadari, ya, Mhm. akan kemahakuasaan Tuhan dan Mhm. belajar untuk percaya kepadanya. Ya, Iya. seringkali kita tahu kalau tahun yang baru itu selalu ada ramalan-ramalan, orang Mhm. mencari untuk mendengarkan ini, tahun ini bagaimana kira-kira apa yang terjadi. Orang membaca horoskop, orang membaca mendengarkan para Ramalan peramal, bintang. ya, bintang dan sebagainya. Ada juga kemudian peramal-peramal, ya, paranormal yang mulai mengatakan oh di tahun ini akan ada misalnya sekian artis yang akan cerai misalnya, atau ada juga mungkin gempa bumi atau apa gitu kan. Jadi ada banyak muncul ramalan-ramalan itu. Nah, Mhm. tetapi sebagai orang beriman Mhm. kita diajak untuk percaya kepada Tuhan, untuk menyerahkan hidup kita, menyerahkan semuanya ke dalam penyelenggaraan Tuhan. Ya, kita Mhm. tidak perlu percaya yang hal-hal yang seperti itu karena Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati tahun ini untuk kita jalani dengan penuh iman, dengan penuh sukacita. Mhm. Iya Romo. Jadi kita sebagai umat beriman itu apakah kita percaya dengan ramalan itu atau kita menerimanya atau kita mendengarkannya saja nih Romo? Terserah, ya, terserah kita kembali lagi, walaupun kalau secara pribadi Anda Mhm. usah didengarkan gitu, Mhm. ya.
tidak usah didengarkan Mm, sebagai orang beriman Katolik, mm, ya kita tentu percaya kepada Tuhan, ya. mm, Walaupun juga ya kalau mau mendengarkan ya silahkan, ya sebagai hiburan, ya tidak ada salahnya juga. Artinya ya kalau mau gitu kan, ya. Tetapi jangan sampai ya itu yang kemudian mengarahkan kita, ya. Lalu mm, mungkin ketika kita mendengar itu ada misalnya mungkin ramalan-ramalan yang membuat kita takut, membuat kita mm, khawatir. Nah, itu mm, yang saya kira tidak pas, ya, karena kita percaya kepada Tuhan, ya. Kalau itu membantu kita kemudian mungkin membuat kita lebih semangat bekerja, lebih semangat, mm, mungkin lebih mengasihi keluarga, lebih mm. apa namanya, beriman kepada Tuhan, ya, lebih banyak berdoa, ya, kenapa tidak, gitu ya. Tapi pertama-tama kita menyadari bahwa Tuhan itu mengasihi kita, maka Ia Mm. akan selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Tuh. Ya, benar Romo. Jadi Romo, dengan kita menyambut tahun yang baru ini, kita bergantung kepada Tuhan, bukan bergantung kepada ramalan-ramalan yang belum tentu benar adanya ya Romo. Betul sekali, ya, betul sekali, Ya. ya, ya, Jangan sampai kehidupan kita itu ditentukan oleh ramalan-ramalan itu ya Romo. Bahkan benar ada orang sekali. yang bersiap-siap nih, siap-siap sedia, sedia payung sebelum hujan katanya. Dan itu Ya, tentu saja itu keliru ya Romo. benar, benar, ya. Ya, walaupun memang tidak ada salahnya orang Hmm, menyiapkan diri gitu kan, ya tidak hmm, ada salahnya, ya. Tetapi jangan sampai itu membuat kita kemudian fokus ke sana, ya. Lalu kemudian hmm, sungguh-sungguh kita percaya. Maka saya katakan tadi, hmm, kalau itu membuat kita menjadi lebih rajin, lebih hmm, bersemangat, lebih hmm, mengasihi, saya hmm, kira itu juga ada hal baiknya, ya. Tetapi kalau membuat kita kemudian kita patah semangat, ah, ngapain toh juga tahun ini ya nanti inflasi tinggi, ekonomi buruk, aduh sudahlah, nggak usah bekerja saja. Nah, ini yang menurut saya tidak baik, ya, itu. ya, 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 betul, benar Romo. Eh, Romo ada lagi yang ingin ditambahkan di sesi yang pertama ini? Ya, kita diajak ya kembali Hmm, lagi untuk menyadari akan hmm, eh, kebaikan dan kemurahan Tuhan, Tuhan yang memberkati, ya. hmm, Tetapi ya yang sungguh istimewa adalah ketika gereja menempatkan perayaan ini, ya, hmm, di mana Bunda Maria sebagai perayaan Bunda Allah di situ, hmm, kita diajak untuk selalu ingat bahwa kita tidak sendiri. Ya, hmm, kita memiliki Tuhan Yesus dan Bunda Maria yang selalu menyertai kita. Maka hmm, kalau kita menghadapi mungkin persoalan, menghadapi kesulitan, kita jangan takut, jangan ragu. Kita kembali kepada Tuhan Yesus, berdoa, kita mohon doa Bunda Maria, dan kita percaya mereka selalu menyertai dan selalu ada bersama-sama dengan kita. Ya, kita hmm, diajak untuk beriman seperti Bunda Maria yang tidak tahu ya apa yang akan terjadi di dalam hidupnya. Ketika hmm, malaikat Gabriel berkata kepadanya, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki, itu dia tidak tahu ya bagaimana akan hidupnya akan terdampak, tapi dia percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan memberikan selalu yang terbaik. Maka dia berani mengatakan, ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Nah, kiranya juga kita berani melakukan hal yang sama. Percaya kepada Tuhan, tetap setia, melakukan kehendaknya. Ya, terima kasih Romo Renald untuk permenungannya di sesi yang pertama ini Romo. Nanti kita akan lanjutkan lagi di sesi yang kedua. Baiklah, Oke, ya. baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Kita akan lanjutkan nanti di sesi yang kedua. Tetaplah di tempat Anda. Salam jumpa sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Oase Rohani Katolik sesi yang kedua. Masih bersama dengan Romo Renold Agustinus Sombolayuk OMI dan saya, Katarina Utami. Bagi Anda yang ingin mengirimkan saran atau Anda ingin sharing iman, Anda dapat langsung menghubungi alamat email kami orkaj2021@gmail.com atau langsung ke nomor telepon kami 0881 0251 33438. Sekarang kita lanjutkan permenungan kita di sesi yang kedua ini. Ya, Romo Renald, kita lanjutkan sama permenungan kita.
Romo, Ya, tadi Romo ada menyebutkan bahwa hari penyunatan Yesus itu maksudnya apa ini, Romo? ya. Jadi di dalam sejarah gereja, Hmm, perayaan 1 Januari hmm, juga pernah menjadi perayaan Hari Penyunatan Yesus, ya. hmm, Ini terjadi kurang lebih pada abad 13, ya. hmm, Pada waktu itu pesta penyunatan Yesus menggantikan penghormatan kepada Bunda Maria, ya. hmm, Dan memang ini sesuai dengan Injil, ya, yang tadi kita baca setelah 8 hari lalu anak itu disunatkan, ya. hmm, Jadi Yesus setelah lahir, ya, kemudian ia disunatkan, ya. Dan memang di sini kita diajak untuk juga menyadari hmm, bagaimana eh, perayaan penyunatan Tuhan Yesus itu juga terkait erat dengan identitas dia sebagai orang Yahudi, ya. Yang hmm, namanya orang Yahudi, ya, dia disunat, ya, setelah hmm, 7 hari atau 8 hari ia dilahirkan, ya. Tetapi pesta itu juga merupakan pesta di mana eh, Yesus dipersembahkan kepada Tuhan, ya. hmm, Dan kalau kita baca tadi di dalam Injil dikatakan hmm, ketika genap 8 hari umurnya, anak itu disunatkan dan ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. hmm, Ini mengandung makna juga bagaimana, ya, kita belajar juga untuk mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, ya, hmm, di awal tahun yang baru ini. Kita hmm, diajak untuk membiarkan Tuhan yang membimbing kita dengan hmm, iman, dengan kepercayaan bahwa Ia selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Ya, bacaan kedua tadi dengan sangat indah hmm, memberikan kekuatan kepada kita bahwa kita itu adalah anak, ya. hmm, Tuhan berkata atau Rasul Paulus, ya, berkata, karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru Aba ya Bapa. Allah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Dan ini yang selalu mewarnai hidup kita di tahun yang baru ini. Kita berani berseru, Aba ya Bapa. Relasi anak dan orang tua, relasi anak dengan ayah, relasi anak dengan ibu, hmm, merupakan relasi yang sangat dekat, ya, yang bukan lagi dikaitkan atau terbentuk, ya, karena suatu syarat-syarat tertentu atau kondisi-kondisi tertentu, tetapi relasi cinta yang tanpa syarat, ya. hmm, Harapannya, ya, seorang orang tua mencintai anaknya itu tanpa syarat, ya. Apapun yang ada pada anaknya itu diterima, dikasihi, ya. Dan juga sama halnya juga anak kepada orang tua. Nah, relasi inilah yang kita miliki, ya, bersama dengan Tuhan yang juga kiranya selalu kita sadari sepanjang tahun bahwa Tuhan mengasihi kita, ya, tanpa syarat apapun keadaan kita, siapapun kita, ia mengangkat kita menjadi anak-anaknya karena Tuhan Yesus telah menebus kita, ia menjadi juru selamat untuk membebaskan kita dari perbudakan dosa. Maka tentu dengan menyadari hal ini, kita hmm, menurut saya sudah mengawali hari ini itu dengan penuh sukacita, ya, karena saya dikasihi, saya diberkati, dan saya dilindungi, dibimbing oleh Tuhan, hmm, ya. Tidak ada penyelenggaraan atau perlindungan yang lebih hebat hmm. daripada perlindungan Tuhan sendiri. Dan ini yang menjadi kekuatan kita, yang menjadi pegangan kita di tahun 2024 ini. Iya, Romo. Luar biasa tadi yang Romo katakan bahwa kita berani mempersembahkan hidup kita di awal yang tahun yang baru ini kepada Tuhan ya, Romo. Ya, Bah- ya, betul Ya sekali. bukan hanya pesta, pesta dan pesta, tapi kita Benar berani banget. mempersembahkan hidup kita dan memanggil
Tuhan itu sebagai Bapa kita ya Romo, karena tadi Ya, Romo katakan bahwa Tuhan mencintai kita tanpa syarat. ya, ya. Makanya jangan sampai Mm, kita lupa di hari pertama di tahun 2024 ini untuk mengikuti misa. Ya, jangan sampai sudah pesta-pesta tadi malam, lalu ya sudahlah, nggak usah merayakan misa lagi ya. Ya, jangan ya. Silakan kita berpesta, kita mm, merayakan tahun baru. Ya, itu bagus sekali. Tapi jangan lupa kita menyerahkan hidup kita lewat perjamuan Ekaristi ya. Tentu kalau kita bisa ya, ada yang mungkin yang sulit yaitu lain soal. Tapi kalau kita bisa merayakan mm, Ekaristi, ya kita bersyukur kepada Tuhan dan mohon berkatnya, saya mm. kira tahun ini menjadi tahun yang luar biasa untuk kita. Ya, amin. Terima kasih Romo. Romo, kembali tadi Romo, saya ingin menanyakan, ini Romo, hari ini kan kita juga merayakan Hari Santa Perawan Maria Bunda Allah. Nah itu Iya, betul apa sekali. maknanya bagi kita orang Katolik Romo? Iya, ya. Tadi sudah sebenarnya saya Mm, singgung sedikit ya mm, bahwa eh, perayaan Santa Maria mm, Bunda Allah mm, itu juga memiliki makna yang sangat indah ya, yang sangat dalam mm, bagi kita mm, sebagai orang-orang beriman bahwa di dalam menjalani tahun 2024 ini kita jangan takut, jangan mm, khawatir mm, ya. Kita memiliki ibu yang selalu ada untuk kita ketika kita punya persoalan. mm, Kita punya Tuhan Yesus yang selalu ada ketika kita membutuhkan perlindungan dan pertolongan. Ya, mm, dan tentu kita juga diajak untuk belajar dari iman Bunda Maria. mm, Ya, kita tidak hanya datang meminta pertolongan Bunda Maria, meminta doa-doanya, tapi mm, juga kita belajar dari imannya. Ya, seperti seorang anak belajar dari iman orang tuanya. Kita mm, belajar dari iman Bunda Maria yang sungguh-sungguh berani memasrahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus, terutama di saat-saat sulit. Ya, kita mm, tidak bisa membayangkan apa yang terjadi ketika malaikat datang kepadanya dan mengatakan engkau akan mengandung, padahal dia belum bersuami. mm. Resiko dari peristiwa itu adalah dia akan mati dengan dirajam. Ya, Dirajam. dan itu resiko yang sangat berat ya, bukan hanya soal kehilangan harta benda, tapi ini adalah kehilangan nyawa. Tapi dia percaya bahwa ini adalah kehendak Tuhan, maka Tuhan pun dia akan memberikan solusi jalan keluar kepadanya. Maka ia terima. Kadang-kadang ketika kita ada dalam situasi-situasi sulit, mungkin Mm, kita mengalami sakit, kita mulai mungkin mengalami kegagalan, kejatuhan, mungkin usaha kita kurang berkembang, lalu kita mulai kurang percaya kepada Tuhan, mencari cara-cara lain misalnya pergi ke dukun atau mulai lewat cara-cara yang kurang tepat, kita kehilangan iman. Padahal mm, justru di dalam saat-saat seperti ini kita datang kepada Tuhan, kita mohon kekuatan supaya kita tetap teguh berpegang kepadanya. Dan justru dalam situasi itulah seringkali kita merasakan bagaimana doa Bunda Maria itu menjadi sungguh luar biasa. Penyertaan Tuhan juga menjadi sungguh luar biasa di dalam hidup kita. ya, terima kasih Romo. Romo, sebelum kita menutup acara hari ini, ada kesimpulan yang ingin disampaikan untuk sahabat Oase Rohani Katolik. Ya, sahabat kuasa rohani yang dikasihi Tuhan, kita tentu dengan penuh sukacita, penuh kegembiraan, penuh harapan, menyongsong tahun yang baru, tahun 2024. Ya. Ada banyak hal yang mungkin kita belum ketahui. Salah satunya di negara kita, kita belum tahu nanti bulan Februari siapa yang akan menjadi presiden kita, ya, siapa yang akan menjadi wakil kita di DPR dan sebagainya. Ada banyak hal yang mungkin masih kabur, ya. Tetapi mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, cemas. Kita serahkan semuanya Tuhan, biar Tuhan yang mengatur kita menjalani. Ya, kita tingkatkan semangat doa kita, penyerahan diri kita, agar hidup kita selalu dibimbing dan dipimpin oleh Roh Tuhan sendiri. Kita belajar dari iman Maria untuk tetap percaya, meskipun kadang-kadang kita di dalam situasi yang berat dan sulit. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, terima kasih Romo atas renungannya.
di hari yang baru ini, di tahun baru ini, Romo, bagi kami semua sangat menguatkan kami sekali untuk menyongsong 1 tahun ke depannya. Amin ya. Amin. Terima kasih sahabat Wasa Rohani Katolik yang terkasih. Kita akan akhiri acara hari ini dengan doa dan berkat kasih karunia Allah melalui Romo Renot. Silakan Romo. Ya, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa yang penuh kasih, terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya di hari pertama di tahun 2024 ini. Kami mohon kepadamu, terangilah kami, curahkanlah selalu Roh Kudus-Mu di dalam hati kami, supaya kami boleh selalu merasakan perlindungan-Mu, merasakan kekuatan, merasakan berkat-Mu, dan tidak akan pernah goyah meskipun kami dilandai badai apapun. Kami percaya Engkau mengasihi kami dan selalu menyertai hidup kami. Dan kami juga bersyukur atas Bunda Maria, Ibu Tuhan Yesus dan Ibu kami juga yang selalu mendoakan kami. Kiranya doa-doanya membuat kami tetap kuat bersamamu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Kami Terpujilah diberkati engkau di engkau di antara antara wanita, wanita, dan dan terpujilah terpujilah buah buah tubuhmu tubuhmu, Yesus. Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, Amin. doakanlah Karena kami yang kami yang berdosa ini berdosa sekarang dan waktu kami mati. Amin. ini, Tuhan bersamamu dan dan bersama bersama rohmu, rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. amin. Sahabat Wasa Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah acara kita pada hari ini. Minum es biji selasi, segarnya susu soda Fanta. Selamat tahun baru sahabat terkasih, kasih Tuhan selalu menyertai kita. Akhir kata kami berdua, Romo Reynold Agustinus Sombolai OMI dan saya, Katarina Utami, pamit undur diri. Sampai jumpa pada edisi Oase Rohani Katolik berikutnya. Shalom, sehat-sehat selalu. Selamat tahun baru.